Bahkan juga banyak yang bilang katanya pesawat PNAM nomor 914 ini adalah pesawat hantu. Jadi goib gitu aja. Makanya tadi waktu dikejar sama jet, pesawat ini nggak tahu kemana perginya. Halo Raya, assalamualaikum, welcome back to my video. Balik lagi sama aku Diah, and welcome to kamar 13. Oke, arek-arek kamar 13 ku sayang, kalau kita ngomongin tentang teori konspirasi. Mungkin bagi sebagian orang teori konspirasi ini hal yang gak masuk akal karena banyak banget teori-teori konspirasi yang memang di luar nalar manusia. Begitupun dengan kasus yang hari ini akan kita bahas. Sebuah cerita tentang pesawat terbang yang hilang selama 37 tahun. Tetapi anehnya setelah 37 tahun dia terbang, pesawat ini kembali lagi dengan penumpang yang sama dan juga tujuan yang sama. Mungkin memang sedikit aneh ya, gimana pesawat terbang bisa terbang di atas sana ya kan, dengan kurun waktu 37 tahun. Kayaknya memang gak masuk akal banget. Tapi hal ini benar-benar terjadi pada tahun 1992 dan heboh banget. Dan hari ini aku bakalan bahas, so buat kalian yang pengen tahu ceritanya langsung aja kita mulai masuk ke videoku kali ini. Tapi aku ingatkan lagi untuk kalian jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload video-videoku berikutnya dan pastinya channel ini semakin berkembang. And well, check it out. Sebuah tragedi pesawat yang hilang selama 37 tahun dan dia kembali dengan jumlah penumpang yang sama dan juga tujuan yang sama pula. Pesawat ini memang sudah dilaporkan hilang udah lama banget Bahkan hilangnya pesawat ini sudah dikonfirmasi oleh pihak maskapai. Bahkan hingga saat ini pesawat ini sendiri juga tidak pernah ditemukan bangkainya. Banyak yang berasumsi bahwa pesawat ini mungkin tenggelam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa katanya pesawat ini memang sengaja ditembak jatuh. Pihak maskapai bukan hanya memberikan konfirmasi atas tragedi ataupun juga hilangnya pesawat ini dan juga seluruh penumpang dan juga kru pesawat yang ada di dalamnya. Tetapi pihak maskapai juga bahkan sudah memberikan kompensasi kepada keluarga, baik itu keluarga penumpang pesawat maupun juga kru pesawat itu Nama pesawat ini adalah pesawat Pan Am 914. Nah, ketika pesawat ini sudah dikabarkan dan juga dinyatakan hilang, bahkan seluruh dari kru pesawatnya ini juga dikabarkan telah meninggal dunia ya, walaupun memang tidak ada bukti yang konkret di mana bangkai pesawat ini, korban-korbannya juga tidak ditemukan secara jelas, bahkan udah hilang dan juga keluarga pun sudah pasrah. Tapi ternyata pada Mei 1992 pesawat ini muncul kembali setelah 37 tahun menghilang. Nah, munculnya pesawat ini ada di Bandara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Venezuela. Kalian bayangin gak gimana munculnya pesawat yang memang dikabarkan hilang karena memang dia udah kecelakaan ya. Tapi setelah 37 tahun itu dia balik lagi dengan jumlah penumpang yang sama dan juga tujuan yang sama. Kisah ini memang kisah nyata ya dan memang pertama kali pesawat ini hilang itu setelah dia lepas landas. Gak lama kemudian pesawat ini tidak bisa terdeteksi oleh radar. Jadi memang tiba-tiba hilang gitu aja. Nah, pesawat ini memang pertama kali lepas landas pada tanggal 2 Juli tahun 1955 Nah, di saat muncul dikabarkan pesawat ini dalam keadaan yang sangat amat kumuh dan memang kelihatan gak terawat. Jadi seakan-akan memang benar-benar kelihatan seperti pesawat tua. Nah, pesawat PNM ini berangkat dari New York menuju Miami membawa 57 penumpang dan juga 4 pramugari. Nah, walaupun pesawat ini memang terbang hanya di satu bagian negara aja ya, dan pastinya kalau kita ngomongin tentang Miami, ini nggak terlepas dengan yang namanya segitiga Bermuda. Dan kalau kita ngomongin tentang segitiga Bermuda, jadi nggak heran kalau misalkan ada tragedi ataupun juga kecelakaan-kecelakaan baik itu juga pesawat terbang
helikopter, maupun juga kapal-kapal besar yang melintas di sekitaran segitiga Bermuda. Nah, banyak yang mencurigai bahwa pesawat Pan Am ini sendiri hilang karena memang dia melintasi sekitaran laut segitiga Bermuda. Tapi anehnya di sini ya, radar sama sekali tidak menemukan di mana letak titik yang sebenarnya pesawat ini berada. Jadi memang benar-benar hilang tanpa jejak. Pencarian besar-besaran tentang pesawat ini sendiri untuk menemukan ini benar-benar dilakukan oleh pihak maskapai. Bahkan pihak negara pun pada saat itu benar-benar niat untuk mencari di mana keberadaan pesawat ini sendiri. Karena memang pihak keluarga pun juga menuntut mereka untuk mencari anggota keluarganya kalau bisa masih hidup. Namun secara logikanya kayak nggak mungkin dong udah berbulan-bulan dicari tapi masih juga nggak ditemukan bangkainya, bahkan juga jasad-jasad dari para penumpang pesawat Pan Am nomor 914 ini Nah, setelah pihak maskapai menyatakan pesawat ini bener-bener hilang ya dan beritanya udah langsung take down, sudah 37 tahun berlalu. Nah, setelah 37 tahun lamanya menghilang, pesawat ini muncul kembali. Entah nggak tahu gimana cerita dan juga asal muasalnya pesawat ini dari mana. Pada saat itu, pengawas lalu lintas udara yang pada saat itu sedang bekerja yang bernama Juan de la Corte, dia mendengar percakapan pihak pilot dan juga mengatakan, "Di mana kita? Halo, kami berangkat dari New York menuju Miami dengan total penumpang sebanyak 57 orang dan juga 4 pramugari." Nah, hal ini otomatis langsung mengejutkan pihak lalu lintas bandara tersebut, yaitu Juan de la Corte. Juan juga terkejut dengan pesawat tersebut yang menyatakan bahwa pesawat ini sepertinya salah arah hingga mencapai 1800 km. Nah, dari sini ternyata Juan ini makin bingung dan juga dia langsung kepikiran dengan pesawat Pan Am nomor 914 yang tepat kok sama persis. Juan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pilot pesawat ini seperti berangkat jam berapa dan mau sampainya itu juga harus jam berapa. Nah, si pilot mengatakan kalau mereka dijadwalkan untuk mendarat di Miami pada jam 9:55 tanggal 2 Juli tahun 1955. Dan itu dia lagi ngomong pada tahun 1992. Kalau kita kurangin dari tahun 1992 ke 1955, itu 37 tahun lamanya. Nah, dari sini Juan de la Corte ini mengasumsikan bahwa benar pesawat Pan Am nomor 914 yang memang hilang pada tahun 1955. Nah, setelah mendengar keterangan dari si co-pilot ini tanpa berpikir panjang lagi, Juan langsung memberitahukan pihak bandara bahwa pesawat Pan Am 914 ini bahwa pesawat ini ada di Caracas, Venezuela. Dan tanggal itu tepat pada tanggal 2 Mei tahun 1992. Nah, pada saat pesawat ini mendarat Juan de la Corte ini kaget banget karena melihat kondisi pesawatnya tuh udah kondisi pesawat tua banget dan terlihat kayak pesawat gak dirawat, udah kumuh, kusem banget dan benar-benar kelihatan seperti pesawat tua. Tapi anehnya dari hal ini ternyata pilot itu mengatakan jangan mendekat ke pesawat. Padahal pada saat pihak bandara ini mendekat ke pesawat, ini bertujuan untuk ingin menyelamatkan seluruh penumpang dan juga mengevakuasi semua penumpang yang ada di dalam pesawat itu Bahkan pihak-pihak berwenang seperti keamanan, kepolisian juga turun untuk mengecek kondisi pesawat itu Tapi lagi-lagi pilot dari pesawat Pan Am 914 ini menyampaikan kepada pihak lalu lintas udara, yaitu si Juan, untuk tidak mendekat ke pesawat ini Tapi dikarenakan pihak bandara ini nggak dengerin permintaannya si pilot tadi, akhirnya pesawat tanpa berpikir panjang, pesawat ini kembali terbang dan lepas landas lagi dari bandara Venezuela ini Jadi memang katanya sempat mendarat di bandara Venezuela, terus karena dideketin oleh pasukan-pasukan dari pihak bandara dan juga pihak keamanan dari pihak bandara ini, tanpa berpikir panjang, pesawat ini kembali lepas landas.
Nah, setelah pesawat ini lepas landas dari bandara Venezuela itu, Rek ya, pihak bandara juga tidak lepas tangan begitu aja. Setelah pesawat ini lepas landas, dia kayak masuk di gumpalan-gumpalan awan gitu. Nah, pihak bandara ini menerjunkan jet untuk mengejar pesawat Pan Am nomor 914 ini, Rek. Tapi anehnya di sini, Rek, setelah melakukan pengejaran, jet ini tidak menemukan jejak, bahkan juga pesawat Pan Am nomor 914 ini. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan, Rek, tentang kejadian hilangnya pesawat ini. Gimana caranya sebuah pesawat yang sudah 37 tahun hilang lamanya ini kembali lagi mendarat di Bandara Veracruz, Venezuela. Bagaimana kondisi penumpang yang ada di dalam pesawat itu dan juga kru pesawatnya? Kalau pesawatnya aja udah dalam kondisi tua dan juga kusem banget, kayak benar-benar pesawat yang udah nggak dirawat. Nah, berita munculnya kembali pesawat Pan Am nomor 914 ini pasti menggemparkan seluruh masyarakat Amerika Serikat. Bahkan semua media cetak, berita-berita itu full banget tentang kembalinya pesawat yang sudah 37 tahun menghilang, Rek. Tapi ternyata belakangan ini diketahui sebenarnya siapa sih dalang dari berita yang cukup menggemparkan Amerika Serikat ini, Rek. Sebenarnya banyak juga pendapat-pendapat yang memang menganggap bahwa berita ini adalah berita yang benar-benar nyata. Berita ini memang benar terjadi adanya, terutama buat para pecinta teori-teori konspirasi. Mereka mengatakan bahwa memang pada saat itu ada yang namanya black hole ya, atau juga UFO yang memang katanya soal menghilang-hilangkan pesawat kayak gini, katanya UFO ini adalah jagonya. Bahkan juga banyak yang bilang katanya pesawat Pan Am nomor 914 ini adalah pesawat hantu. Jadi goib gitu aja. Makanya tadi waktu dikejar sama jet, pesawat ini nggak tahu kemana perginya. Tapi setelah diselidiki, Rek, ternyata pihak yang menggembar-gemborkan dan juga membuat pesawat Pan Am ini kembali diberitakan lagi bahwa dia sudah mendarat di Venezuela adalah tabloid Weekly News. Mereka memang biasa membuat cerita-cerita gila dan pastinya nggak masuk akal. Termasuk tentang kembalinya pesawat Pan Am yang mereka beritakan pada tahun 1990-an, Rek. Dan dari cerita ini, ceritanya pasti menyebar dan banyak orang yang tertarik dengan kabar ataupun juga berita kembalinya pesawat Pan Am nomor 914, Rek. Dan setelah diselidiki bahkan mendatangkan 2 orang saksi bahwa pesawat yang mereka foto adalah foto pesawat yang memang diambil pada tahun 1935. Nah, menurut Snopes, hilangnya dan juga kembalinya pesawat Pan Am nomor 914 ini, Rek, hanya diposting di satu media cetak aja. Cuman di tabloid Weekly News ini, Rek. Jadi memang dipercaya oleh orang-orang di sana, cerita ini adalah cuman berita hoax doang yang dibuat oleh tabloid Weekly. Tapi tidak sedikit pula loh, Rek, orang-orang yang percaya dan juga meyakini bahwa kabar dari pesawat Pan Am nomor 914 ini memang benar-benar ada. Mereka menganggap bahwa sepertinya cerita-cerita ataupun juga kasus-kasus seperti ini sering banget disembunyikan sama pihak-pihak pemerintah ataupun juga pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini. Ya, contohnya aja sih seperti mungkin pihak Uni Soviet yang memang sengaja menutup-nutupi tentang kabar ataupun juga berita adanya UFO, padahal sudah pernah ada video yang benar-benar menjelaskan dan juga menyatakan adanya pesawat ataupun juga piring terbang dari UFO, Rek. Jadi biasanya berita-berita seperti itu pastinya langsung ditutup-tutupi oleh pihak pemerintah. Begitupun dengan kejadian ataupun juga berita tentang pesawat Pan Am nomor 914 ini, Rek. Jadi biasanya sih pemerintah itu langsung menutupi ya kalau ada kejadian-kejadian yang memang dianggap mengganjal. Nah, biasanya banyak banget yang menutupi hal-hal seperti ini dan juga menganggap bahwa berita itu adalah berita hoax. Sebenarnya kalau kita menganggap ya, Rek, bahwa kejadian seperti ini memang gak mungkin terjadi kalau memang secara nalar manusia. Tapi sebenarnya hal yang gak mungkin terjadi ini bisa aja terjadi di dunia ini, Rek. Dan biasanya fakta-fakta ataupun juga hal-hal yang seperti ini yang memang kita anggap gak mungkin untuk ada di dunia ini benar-benar kemungkinan adanya dan biasanya selalu ditutup-tutupi oleh elit global. So, menurut kalian gimana, Rek?
Apakah kalian percaya dengan hilangnya pesawat Pan Am nomor 914 dan juga kembali setelah 37 tahun terbang? Kalau misalkan kalian gak percaya, kalian boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi buat kalian yang percaya, coba sebutin alasannya kenapa dan tulis juga di kolom komentar. And see you next video ya, Rek. Bye.